Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman di Kabupaten Tanah Toraja, dan juga narasumber, Bu Papa, dan juga Pak Semi. Selamat pagi Mas Abi. Lokakarya sesi kedua akan dimulai sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang Dinas Pendidikan Kebudayaan Tanah Toraja, lalu teman-teman dari komunitas, teman-teman dari PTLA, kemudian narasumber Bu Fafa dan juga Pak Semi. Selamat datang dan selamat bergabung di Lokakarya sesi kedua Kabupaten Tanah Toraja. Saya Abi sebagai moderator pada Lokakarya sesi kedua kali ini. Sebelum Lokakarya dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat agenda apa saja yang akan dibahas di Lokakarya sesi kedua ini. Lokakarya ini akan berlangsung selama 120 menit atau 2 jam hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat atau pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Nanti diharapkan teman-teman dari Kabupaten Tanah Toraja dapat memaparkan terkait struktur kepanitiaan dan juga struktur tim kerja yang sudah disusun dan juga didiskusikan. Kemudian memaparkan terkait progres dan juga perkembangan konsep dan bentuk kegiatan pada festival yang akan dilaksanakan selama 3 hari di bulan September. Kemudian teman-teman komunitas nanti diharapkan juga aktif dalam diskusi dan juga nanti akan ada diskusi bersama panel ahli yaitu Bu Fafa dan Pak Semi mengenai usulan kebutuhan untuk lokakarya peningkatan kapasitas yang nanti akan diadakan secara luring. Baik, lanjut saja. Mungkin Bu Fafa dan juga Pak Semi dapat menyampaikan pengantar ataupun refreshing terkait capaian apa saja yang sudah dicapai di Lokakarya sesi pertama dan apa saja yang akan dibahas di Lokakarya sesi kedua ini. Silakan. Bang Semi, silakan duluan gantian. Silakan Pak Semi. Baik. Selamat pagi teman-teman Pokja Kemendikbud, Bapak Fafa dan juga teman-teman di Tanah Toraja. Pada pekan lalu kita telah berdiskusi. Sebentar. Ya, pada pekan lalu kita telah diskusi terkait apa yang direncanakan oleh teman-teman di Toraja terkait rencana untuk menyelenggarakan festival ritual Manene ya. Tapi pekan lalu memang kita ada kendala soal jaringan dan segala macam sehingga kepesertaan workshop mengecil gitu ya. Tapi baiklah, kita jangan berkecil hati, kita akan coba memfollow up apa-apa yang sudah kita bincangkan pada pekan lalu. Festival ini kan sebenarnya berdasarkan apa yang sudah biasa terjadi di Tanah Toraja gitu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan saya kemarin, kalau memang ini sudah menjadi tradisi, sudah tumbuh di masyarakat, gitu, pengorganisasian sudah memang berjalan secara organik, gitu. Ini juga kita harus hati-hati ketika ada cara kerja yang sifatnya modern di dalam festival ini. Sempat saya singgung juga sebenarnya apa yang mendesak, yang kemudian dibutuhkan oleh teman-teman. Ini terkait juga dengan kan di media sosial, di pemberitaan gitu, secara amplifikasi dari festival ini sebenarnya sudah luas gitu. Bisa dijalankan oleh teman-teman secara internal dari dinas atau dari eksternal.
relatif lebih lebih baik gitu, lebih udah otomatis gitu. Banyak orang tertarik ritual ini gitu. Nah, kemudian ketika kita akan ada pendekatan modern di dalam ritual ini kan banyak kaitannya. Misalkan tentu secara internal pengorganisian di teman-teman sendiri, hubungan antara dinas dengan komunitas, hubungan antara teman-teman di Tanah Toraja Utara dengan komunitas atau calon apresiator di kota sekitarnya. Nah, pertama pengorganisasian internal itu menjadi penting. Jadi komunikasi antara komunitas dengan dinas ini yang menurut saya PR besar. Kemudian berikutnya hal-hal yang sifatnya eksternal gitu. Misalkan ketika festival ini butuh sponsorship, nah apakah sudah pernah terjadi nggak di sebelumnya gitu. Nah ini bagaimana misalkan dengan pendapat para tetua adat di Tanah Toraja gitu. Jadi memang komunikasinya harus intens. Dan kami di Pokja ini harus selalu update dengan apa yang terjadi di Tanah Toraja, terutama terkait dengan komunikasi gitu. Kemudian jika festival ini menguatkan Manene gitu, ritual Manene, persoalannya bagaimana dengan kegiatan pendampingnya. Nah, kegiatan pendampingnya ini yang sebenarnya punya kans juga dibesarkan. Kemarin sudah disinggung ada kerajinan, ada kriya gitu ya, ada produk UMKM. Nah, ini nanti teman-teman bisa menyeleksi karya-karya itu, kemudian bagaimana menyampaikan karya itu dikomunikasikan kepada publik. Nah, pada akhirnya mari kita bicara tentang tim kerja. Silahkan teman-teman mulai berupaya, mudah-mudahan sudah ada di dalam diskusi ini ya, ada struktur kepanitiaan dari direktur festival, ada kurator, ada dramaturg festival gitu, ada bagian komunikasi. Apakah nama-nama itu sudah ada atau baru strukturnya aja yang sudah dibuat, kita bisa diskusikan nanti. Tetapi kerja kepanitiaan gitu, struktur kepanitiaan ini akan berkontribusi langsung bagaimana festival ini dibuat gitu. Nah, misalkan seorang kurator tadi ya, dia akan sangat detail gitu melihat apa-apa yang akan ditampilkan. Kemudian seorang dramaturg dia akan menyusun seluruh jahitan peristiwa di dalam festival ini. Dua hal ini saya kira sampai titik ini sangat penting untuk teman-teman di Tanah Toraja Utara, di Tanah Toraja. Oleh sebab itu, saya merekomendasikan pada lokakarya yang sifatnya daring ini adalah pada wilayah kuratorial, dramaturg, dan mungkin juga kehumasan. Bagaimana festival ini disampaikan. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih, Mas Abi. Baik, terima kasih Pak Semi. Sebelum paparan dari teman-teman Tanah Toraja, mungkin Bapak ada sedikit tambahan, silakan. Iya, terima kasih Bang Semi. Saya ini ya, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir baik di Kecamatan Bituang, terus ada di Zoom atas nama Ripka Roa yang juga berkelompok. Salam sejahtera Bapak Ibu semua, Mas Mbak. Ya, kurun dari waktu 1 minggu ini saya berkomunikasi intens dengan Pak Arifuddin untuk berdiskusi dan pendampingan terkait dengan struktur kepanitiaan, dan nampaknya nanti bisa dipresentasikan ya Pak Arif, dan berdiskusi tentunya dengan
banyak teman-teman dan dalam hal menentukan siapa-siapa yang akan duduk di struktur kepanitiaan. Nah, nanti sebelum itu juga atau sesudah paparan, saya ingin mendapat gambaran selama ini ritual Manenek di Tanah Toraja itu terjadi, khususnya misalnya di Kecamatan Bintuang itu kan setiap tahun diselenggarakan. Nah, itu support dari penyelenggaraan itu bisa diceritakan dan digambarkan datang dari mana saja. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada teman-teman di Tanah Toraja, mungkin bisa Pak Arief dulu, nanti ditambahkan dengan panitia-panitia yang lain. Silakan. Silakan Terima Pak. kasih. Iya, terima kasih Bu Fafa dan teman-teman dari Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan lokakarya kedua dan puji syukur alhamdulillah kami hadir dengan lebih banyak peserta, baik peserta dinas maupun peserta di lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan Mak Nenek. Ada 2 titik, ada di Kecamatan Bintuang dan ada di kantor Lembang kalau tidak salah. Lembang itu setingkat kelurahan atau desa. Jadi sekedar laporan, pada tanggal 5 April yang lalu kami sudah melaksanakan rembuk pembentukan panitia sesuai struktur kepanitiaan yang dikirim oleh Bu Fafa. Kemudian kami juga mengadakan cek lokasi, kira-kira di mana akan dilaksanakan kegiatan, di mana akan dibuat pemondokan. Pemondokan itu semacam tenda tradisional untuk para tamu dan tempat pementasan kesenian, di mana akan didirikan lokasi-lokasi untuk pameran dan di mana seminarnya. Kemudian setelah itu terbentuklah panitia. Kami juga membicarakan apa-apa tupoksi yang ada sesuai dengan struktur kepanitiaan. Kemudian pada tanggal 12 April atau tepatnya kemarin diadakan pula rapat pemantapan konsep. Jadi di situ dirembukkan kira-kira kesenian apa yang bisa ditampilkan yang sejalan dengan ritual adat Mak Nenek. Kemudian kerajinan tangan apa yang kira-kira siap untuk dipamerkan sesuai dengan potensi yang ada di Kecamatan Bintuang, khususnya Lembang Pali. Kemudian mengenai diskusi siapa-siapa yang akan menjadi pembicara pada diskusi nanti, seminar nanti, siapa-siapa yang akan jadi peserta. Yang kami tekankan adalah generasi muda yang akan menjadi pendengar, dan ini akan kami sinkronkan dengan program kami di Dinas Pendidikan dengan Kebudayaan mengenai pembuatan buku sejarah dan adat budaya Toraja. Jadi salah satu nanti item babnya di situ berbicara mengenai ritual adat di Toraja, khususnya Mak Nenek. Jadi kami akan jadikan itu sebagai sarana pengumpulan data. Baiklah, tanpa mengambil banyak waktu, saya mungkin akan mempersilakan ke komunitas mempresentasikan sendiri apa yang akan dilakukan, kemudian siapa yang bertanggung jawab. Baik, saya teruskan ke akun Kecamatan Bintuang. Silakan Pak Benyamin untuk mengambil alih. Nanti diserahkan ke teman-teman siapa yang di-off-kan dulu ininya Pak, mic-nya. Selamat siang, Bapak Ibu Indonesia. Apa suara saya didengar untuk peserta Indonesia? Cukup kedengaran. Kalau di Makale cukup kedengaran. Bagaimana dari kementerian? Saya dengar, tapi nanti ada apa? Seperti Dengung. gema gitu, gema, iya dengung. Mungkin Bapak bisa mendekat ke kamera Pak, maju lagi Pak, kursinya Pak. Iya. Coba tidak pakai mic Pak, coba tidak pakai mic. Agak besar suaranya tapi tidak pakai mic Pak. Coba bicara Pak, bicara saja, tidak pakai mic. Selamat siang, bagaimana kalau tidak pakai mic? Nah, ya bagus. Lebih kedengaran. Tapi Bapak kursinya bisa dimajukan lagi.
Nggak apa-apa, ya. Lagi Pak. Ya. Terima kasih. Bagaimana, sudah kedengaran dengan jelas? Mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan yang disampaikan Saudara Arif di Kabupaten, terlebih dulu kami informasikan kepada semua peserta Indonesia dan di seluruh Indonesia bahwa Zoom meeting yang berkaitan dengan pelaksanaan ritual adat di Desa Pali atau Lembang Pali, Kecamatan Bintul, Kabupaten Tanah Toraja, kami laksanakan dengan 2 titik Zoom meeting. Titik pertama yang dirumuskan di lokasi bersangkutan yang arealnya pas di kantor Kecamatan Bituang. Ini kantor Kecamatan Bituang dekat dengan lokasi. Kenapa kami bergeser dari lokasi rencana untuk melaksanakan kegiatan Mak Nenek karena mengenai dengan kondisi jaringannya di lapangan. Kemudian lokus yang kedua adalah dilaksanakan di Kabupaten pas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Toraja yang dikoordinir langsung oleh Kepala Dinas dengan saudara-saudara rekan kerja kami dan kebetulan yang diprakarsai oleh Saudara Arifuddin. Lokus yang pertama kami dari staf teknis di lapangan dari Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Tanah Toraja, sekaligus sebagai masyarakat pelaksana langsung di lokasi karena kami kebetulan berdomisili di Lembang Pali, Kecamatan Bituang. Kenapa kami ditugaskan untuk mewakili rekan kerja dari kabupaten? Karena pelaksanaan di lapangan berkisar sekian persen kami ketahui, oleh karena itu kami ajak semua masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ritual tersebut, kami ajak untuk hadir pada siang hari ini. Sesuai tahapan-tahapan yang sudah disampaikan oleh Saudara Arif dari Kabupaten dan kita sudah dengar secara saksama pada Zoom meeting yang pertama bulan yang lalu bahwa kegiatan ini sudah mendekati di ambang pintu. Ya, kenapa kami sampaikan sudah mendekati di ambang pintu? Karena sudah banyak tahapan-tahapan yang kami lakukan di lapangan berkaitan dengan kerjasamanya pemerintah setempat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dengan lembaga-lembaga lainnya yang berkompeten dalam masyarakat yang berkaitan dengan ritual adat Mak Nenek tersebut. Sesuai dengan yang kami sampaikan pada bulan yang lalu bahwa pelaksanaan ini sangat-sangat kami harapkan untuk menjadi tontonan atau publikasi ke dunia luar, karena ini masih bersifat sakral dan kedaerahan di wilayah kami di bagian barat Tanah Toraja. Langkah-langkah yang kami lakukan nanti secara khusus, secara teknis nanti karena sudah ada pemilihan direktur festival yang kami lakukan pada minggu yang lalu, ya kami akan memberikan kesempatan nanti untuk secara teknis memberikan penyampaian yang akan dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan tahapan adat. Minggu yang lalu kami sudah melaksanakan survei langsung di lokasi antara tim-tim dari kabupaten dengan tokoh adat setempat, dan kami sudah melihat langsung kondisi di lapangan kerjasama dengan kepala desa dengan didampingi oleh pemerintah kecamatan dalam artian Camat Bituang. Dalam hal ini kami sampaikan kepada peserta Indonesia bahwa masyarakat sangat antusias untuk menyambut kegiatan ini. Namun pun secara rutin kami lakukan setiap tahun. Ya, kita tahu bahwa secara rutin kita laksanakan setiap tahun.
Tetapi ada tetapinya, mengingat masalah kondisi keuangan yang terbatas sangat minim di lokasi tersebut. Besar harapan kami mengenai dengan adanya rencana Indonesiana ini, karena banyak item-item yang berkaitan dengan kegiatan ritual nanti yang bisa ditunjang oleh pendanaan apabila ini berhasil akan dilakukan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh rekan pembicara kami yang terdahulu dari rekan Indonesia bahwa apakah ada UMKM yang terlibat di dalamnya. Kami memang seperti menyampaikan kepada kita semua bahwa ada UMKM yang memberikan dukungan baik pun, namun pun hanya sebagai sport mengenai dengan dukungan-dukungan secara ilmiah alami, tetapi itu akan kami terima dengan baik. Ya, antara lain ada beberapa kooperasi dengan perusahaan. Ya, kami tidak tahu apa yang akan didukung, tetapi yang kami tahu persis bahwa kegiatan ini sangat didukung. Namun pun kami tidak bisa nilai dengan apakah materinya atau apa, tetapi apapun yang ada di dalam wilayah kami, ini kegiatan ini disupport oleh UMKM yang ada dalam wilayah kami, karena ada perusahaan yang paling terkenal di Indonesia, yaitu perusahaan PT Suloko yang memproduksi Torabika. Ya, Torabika. Ya, kami belum bisa menyampaikan secara luas dan oleh peserta Indonesiana bahwa apa yang dilakukan, tetapi yang penting di sini kami sampaikan bahwa kita secara masyarakat keseluruhan didukung oleh orang banyak. Lanjut saya sampaikan bahwa secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Festival, tetapi tahapan-tahapan ini harus kami sampaikan sebagai pelaksana teknis di lapangan. Di samping kami sebagai pelaksana teknis dan sebagai masyarakat penduduk asli di situ menyampaikan bahwa ini kegiatan ini memang secara teknis mungkin belum bisa maksimal kami akan laksanakan nanti. Karena kami sudah survei langsung dengan panitia kabupaten, tim kabupaten, bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita laksanakan baru maksimal kegiatannya. Ya, jadi mungkin nanti ini kegiatan ini nanti mungkin hanya satu titik saja merupakan kuburan secara ilmiah yang dikenal oleh orang banyak bahwa kuburan, tapi kalau sapaan yang sederhana dalam wilayah kami itu namanya tangdan yang masih unik. Mungkin satu saja kami akan buka nanti, akan publikasikan, karena mengingat bahwa ritual akan kami siapkan fasilitasi oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang bisa mencukupi, namun sudah banyak sudaya-sudaya yang dilakukan oleh masyarakat. Karena dalam satu kuburan saja atau dalam sapaan daerah lokal itu namanya tangdan, harus menelan paling di bawah 1, 2, 3 kerbau baru bisa dibuka. Nah, yang harus kita fasilitasi sekarang mungkin sekitar 1 atau 1 ekor kerbau saja untuk kita bisa memenuhi ritual tersebut, sehingga hanya 1 tangan atau kurun saja akan kita publikasikan nanti. Dan mungkin untuk ke depannya atau ke depan secara seksama menyeluruh, mungkin sekitar 10 kuburan secara nasional yang akan kita rinci nanti. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu karena singkat waktu kita untuk siang hari ini, kami akan memberikan kesempatan kepada Direktur Pelaksana Festival di lapangan untuk mensejarakan secara teknis sebagian, namun pun mungkin dalam penyampaiannya nanti belum sempurna, tetapi yang penting sudah ada gambar-gambarannya nanti berkaitan dengan tahapan-tahapan adat. Jadi saya atas nama Benyamin Randy Tagibali sebagai pelaksana teknis di lapangan dari bidang budaya Kabupaten Tanah Toraja sekaligus sebagai masyarakat setempat memberikan masukan kepada kita, dan sekarang saya akan mempersilahkan saudara Direktur Festival yang akan kita laksanakan nanti atas nama Andreas Panggalo SE. Kami persilakan Pak Andreas untuk mengutarakan.
Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang ada di Indonesia. Selaku direktur festival yang akan direncanakan diadakan di Kecamatan Lituang dan secara khusus di Lembang Padi. Menurut pendapat saya sebagai direktur festival, kami sangat berterima kasih mewakili masyarakat adat Lembang Padi dan masyarakat umum yang ada di sekitar Lembang Padi atas sentuhan, atas dukungan dari kementerian, provinsi, kabupaten, pun secara khusus dari pendampingan Bapak Camat Lituang bersama dengan Bapak Kepala Lembang Padi. Mungkin sedikit saya akan mengulas tentang adat mak nenek. Tapi saya mungkin terlalu dini untuk mendefinisikan tentang adat istiadat mak nenek yang turun-temurun dilakukan oleh nenek leluhur kami pada zaman dahulu. Oleh karena itu, tentunya dalam melaksanakan kegiatan mak nenek ini ada beberapa hal atau ada beberapa ritual yang harus kita lakukan baru kita mulai yang namanya acara mak nenek. Dalam acara mak nenek ini ada dua adat yang biasa dilaksanakan, tapi tidak menutup bahwa harus dipaksakan sesuai kemampuan masyarakat yang akan melaksanakan. Dalam acara adat mak nenek ini ada namanya mak nenek dan pun juga dirangkaikan dengan mengarah dalam bahasa Toraja. Dalam istilah mak nenek ini biasanya masyarakat adat, masyarakat secara umum membersihkan kuburan. Dan bila mana dalam hal mengganti bungkusan peti atau bungkusan mayat untuk membuka kuburan atau tangdan ini biasanya itu membutuhkan atau ada ritual pengorbanan biasanya kalau cuma buka kubur mengganti bungkus jenazah dan tidak bermalam di luar, itu biasanya babi 1 ekor atau 2 ekor. Apa kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Kedengaran. Kemudian dalam acara mengarah ini dirangkum dalam satu acara mak nenek. Itu biasanya dilaksanakan mengangkat mayat dari kuburan dan itu bermalam di pelataran kuburan 1 malam. Dalam istilah Tanah Toraja dikatakan di pagita yang lebih lambi. Dalam acara ritual ini itu ada adat yang dilaksanakan setelah bermalam di luar dan matahari bersinar. Itu ritual diadakan dikasih kendak matahari mayat ini sehingga selesai itu dikuah atau kemak bahasa Torai dikuah di patirai yang lambi mangkato selesai itu dikasih masuk di kubur dan dipotongkan kerbau. Itulah sejarah singkat adat mak nenek yang saya tahu dan yang saya dengar, karena kami generasi ini mungkin banyak yang kami tidak lihat, tapi turun temurun
nenek moyang kami, nenek leluhur kami selalu mengadakan, termasuk di Lembang Padi, adat ritual mak nenek ini. Setiap tahun habis panen diadakan ritual mak nenek. Oleh karena itu, dalam acara mak nenek ini tentu ada struktur adat yang melekat pada zaman dahulu sampai sekarang. Dan secara umum saya akan berbicara tentang adat di Kabupaten Tanah Toraja. Tapi mohon maaf, mungkin saya tidak terlalu panjang mendefinisikan apa yang akan saya sampaikan ini, tapi secara garis besar dan secara umum di Tanah Toraja, sehingga berkaitan dengan masing-masing tempat, masing-masing yang ada di Tanah Toraja pada saat itu, sehingga nenek leluhur kami pada zaman dahulu kala yang mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun yang lalu melaksanakan turun temurun sampai saat ini. Katakan di dalam adat Toraja secara umum, adat itu dilaksanakan sesuai tempat geografis masing-masing adat. Sehingga tatanan adat itu dikatakan yang dalam bahasa Toraja, tapi saya tidak tahu bahasa Indonesia kan ini, karena itulah bahasa Toraja itu bahasa tempo dulu, bahwa aluku siporikale adat siporipari, yang artinya adat berdiri di mana tempat geografis dibentuk suatu tatanan adat. Dan termasuk kami di Lembang Padi ini adalah salah satu adat tertua dan masuk dalam kategori 32 kerajaan Belanda. Oleh karena itu dikatakan adat Pali yang dikoordinir dibawahi oleh Aparat Desa. Dengan demikian sejarah singkat yang saya sampaikan, sehingga adat ini berkaitan di seluruh wilayah Tanah Toraja yang dikenal sampai rumbai-rumbai langit dan diimpi-impikan karena budayanya, karena adatnya. Itulah Tanah Toraja. Sehingga pada abad ke-13 yang silam, yang lampau, Tanah Toraja terbentuk secara sejarah umum adat. Waktu pertama menyebar masuk namanya Tomanurun di Sulawesi Selatan. Dikuatkan dengan berbagai silsilah di Tanah Toraja yang berasal dari distrik. Sehingga ini yang membuat budaya di Tanah Toraja sangat sakral. Menurut pandangan saya, menurut pengetahuan saya, dan menurut cerita dari nenek turun temurun sampai orang tua saya. Oleh karena itu, setelah abad ke-13 dilaksanakan dan diteruskan pada tahun 1997 pada saat itu Bapak Tarsis Quadrat sebagai Bupati Tanah Toraja merangkum semua etnis adat di Kabupaten Tanah Toraja untuk mengadakan namanya Ombongan Kalua. Terlepas dari teknis yang kami akan laksanakan di Lembang Padi ini, perlu saya jelaskan secara umum supaya kita dapat paham di tempat lain di luar Tanah Toraja bahwa betul-betul adat di Tanah Toraja itu adalah sakral. Pada masa itu, tahun 1997, diadakanlah pertemuan besar-besaran atau namanya Ombongan Kalua. Dalam Ombongan Kalua itu memaparkan ada beberapa silsilah sehingga Tanah Toraja ini dikenal ditahu di mana-mana. Seperti yang ditetapkan pada tahun 1997 dan acara Ombongan Kalua
yang dipandu oleh Bupati pada saat itu bersama dengan DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Maka mengacu dari berbagai silsilah dari kecamatan-kecamatan dan etnis adat yang hadir pada saat itu, menghitung waktu yang pada saat itu pada tahun 1997 ditetapkan oleh beberapa profesor kebudayaan pada saat itu yang hadir, sehingga mengatakan lewat silsilah dan sejarah Tongkonan Tanah Toraja menyampaikan bahwa pada tahun diadakannya pembuangan Kalua itu disebut para profesor pada saat itu yang tidak perlu saya sebut satu persatu karena nanti terlalu jauh, sehingga mengambil kesimpulan bahwa Tanah Toraja itu lahir pada tanggal 26 Agustus 1247 dengan kesimpulan saat itu generasi ke-25 dikalikan dengan 30 tahun dihitung menurun, berarti pada tahun diadakan pembuangan Kalua sekitar 750 tahun Tanah Toraja pada saat itu. Dan Selamat, ini, sebentar Pak, mohon maaf saya memotong. Mungkin kalau terkait dengan sejarah dan sebagainya, kita bisa ini ya, bisa berdiskusi lagi ketika nanti kita bertemu. Entah siapa dari panel ahli akan dihadirkan di Kecamatan Bituang, bertemu dengan semua, dan kita akan menyusun konsepnya bersama, lebih mengerucut. Nah, sekarang untuk efektif waktu, kita bisa mulai memaparkan struktur kepanitiaan dulu, Pak. Mohon maaf. terima kasih Bu. Ya. Itu struktur mungkin kami serahkan ke Pak Arief karena Pak Arief yang pandu pada saat itu. Tapi sebelum saya mengakhiri karena terlalu panjang yang saya akan cerita, kami masih kembali dan siap mendukung adanya festival acara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, jadi kurangnya mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Direktur. Pak siapa? Mohon maaf tadi. Andreas, Bu. Andreas Pangaloh. Pak Andreas, ya terima kasih Pak Andreas. Mohon nanti dikawal teman-teman semua, bapak-bapak, para pemuda khususnya, untuk mempersiapkan dan menjadi bagian dari festival ini ya. Mungkin karena ini kegiatannya lebih ritual dan sudah memang menjadi tradisi dan dikerjakan setiap tahun, setiap saat, sesuai dengan tradisi di sana, sehingga bagaimana kemudian tradisi ini ketika diangkat menjadi atau dijuduli menjadi festival ini tidak menjadi problem, tidak kemudian kita akan mencoba hadir untuk memberikan pendampingan dan memasukkan beberapa persiapan-persiapan dengan skema yang sebetulnya bukan unsur modern begitu, tapi lebih tertata bagaimana ketika hajatan besar ini dipersiapkan dengan perancangan yang matang, dengan kepanitiaan yang lebih luas, lengkap begitu, dengan ada yang menulis, dengan ada yang mewartakan, dengan ada yang mengatur secara manajerial produksi, ada yang kemudian mengatur bagaimana kerjasama bisa diupayakan. Nah, ini yang kemudian nanti akan banyak kita diskusikan. Begitu. Monggo silakan Pak Arifuddin. Terima kasih atas kesempatannya kembali. Saya mungkin akan membacakan sedikit struktur kepanitiaan yang telah kami bentuk. Bisa di-share screen Pak Arifuddin? Di-share, mungkin baru sekedar ini Bu. Saya tulis di buku atau yang saya tampilkan Word-nya kemarin Bu? Di Word aja, ya di Word. Aja, ya.
Terus tak? Apakah dibikin sumbernya dulu namanya loh. Ntar aja. Ya, baik, sembari menunggu proses loading ini, saya akan membacakan saja secara lisan dulu, karena catatan ini ada sama saya, ada juga sama pihak komunitas. Sudah terbentuk beberapa struktur kepanitiaan sesuai dengan arahan Bu Fafa, plus kemarin pertemuan tanggal 12 April sudah ada juga panitia tambahan untuk mengisi kekosongan, termasuk seksi-seksi yang sudah kita sepakati dan memang dibutuhkan di lokasi. Ya, yang pertama Direktur Festival atas nama Andarias Pangalo. Sekedar informasi, semua kepanitiaan ini asli masyarakat Pali, Kecamatan Bituang. Jadi mereka lahir dan besar di daerah itu, jadi sejak kecil sudah ikut serta dalam proses kegiatan Mak Nenek. Saya lanjut, sekretariat itu ada Bu Yanti Papalangi, ada tim kurator Kristiani Saapang Allah, kemudian ada pengelolaan pengetahuan Pak Herman Saharira, kemudian manajer riset Pak Markus Palalungan, manajer arsip Pak Marten Panggulungan. Ya. Mohon maaf, kemarin kan kita sarankan kalau kurator bisa lebih dari satu. Ya, ini saya bacakan dulu koordinatornya, Bu. Nanti silakan nanti di teman-teman Bapak Ibu yang dibawa membicarakan sendiri siapa-siapa yang diajak sebagai kepengurusan. Tentunya begini ya. Jadi tidak bisa pribadi itu yang memilih, Pak. Justru ini berdasarkan rembuk gitu. Ini berdasarkan dirapatkan, dan mohon yang dipilih itu benar-benar yang akan bekerja di bidangnya, sehingga kemampuannya memang Ibu siapa tadi memang ke sekretariat sudah mohon maaf biasa melakukan itu. Terus nanti ada pengelolaan pengetahuan, memang beliau adalah sering melakukan riset, penelitian, dan kurator adalah orang yang mampu menguasai persoalan upacara ini. Bisa terdiri dari 3, yang satu adalah dari tetua adat, yang satu anak muda yang memang mengkawal, dan mohon juga dipertimbangkan mayoritas anak muda yang dilibatkan, karena agar sustainable berjangka panjang dari festival ini akan bertahan, karena bagaimanapun yang akan meneruskan adalah anak-anak muda. Misalnya direkturnya Pak Andarias, wakil direkturnya harus anak muda, begitu. Itu Pak Arifudin. Ya, baik Bu, mungkin ada salah komunikasi tadi. Maksud saya bukan orang-orang yang menentukan, tapi berdasarkan pertemuan kemarin. Oke, ya. Atau bagaimana kalau saya persilakan ke Pak Benyamin, siapa tahu datanya lebih lengkap, karena beliau kemarin yang betul-betul ikut memandu di lokasi. Bagaimana Pak Benyamin? Halo Pak Benyamin. Ada data kemarin, data tambahan seksi-seksi yang sudah dibuat. Kemarin kami arahkan ke beliau untuk seksi kesehatan dikoordinir oleh pihak puskesmas setempat, termasuk manajer acara seminar itu dari pihak kepala sekolah dan guru-guru. Sudah jadi lebih sesuai. Yeah. Ada bisa dibacakan Pak, saya serahkan ke Pak Benyamin untuk bacakan lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baik Pak Arifudin, selamat siang.
Kemarin kami sudah finalisasi mengenai pencatatan pengembangan tim kerja di lapangan sebagai anakan dari petunjuk dari pusat, bahwa di sini kami sudah catat-catat, tapi namun pun kami belum sempat untuk titik secara maksimal lewat komputer. Jadi ada beberapa item yang bertambah. Ya, misalnya sesuai dengan dari petunjuk dari pusat dari Indonesia bahwa orang lapangan tidak mengerti apa tugasnya, itu namanya misalnya apa namanya direktur. Tapi yang lazim kita laksanakan di lapangan kita mengenai dengan panitia-panitia. Makanya kami kondisikan Ibu Bapak di lapangan bahwa tetap sudah sesuai dengan yang diharapkan dari pusat yang sudah disampaikan Saudara Arifudin dari Kabupaten tadi, sesuai dengan petunjuk. Kemarin kami sudah kembangkan di lapangan karena membingungkan di lapangan apabila tidak dikondisikan di lapangan mengenai dengan tim kerja. Ya, dikondisikan di lapangan tetap berlaku kepanitiaan yang sudah dibentuk, yang sudah disodorkan ke kabupaten. Tapi di sini kami sudah tambah sesuai dengan yang sering kami lakukan di lapangan mengenai dengan tim kerja yang betul akan bekerja. Misalnya ada namanya seksi pemondokan, Bu. Ya, seksi pemondokan ini menangani mulai dari perencanaan, ya, pembersihan, pengumpulan bahan sampai pembuatan pondok-pondok, sampai pondok itu akan didekorasi nanti, Bu. Ya, jadi seksi ini menangani mulai dari mengkoordinir, mulai dari pembersihan lokasi sampai pengumpulan bahan-bahan yang akan dibuatkan rangkanya di pondok sampai bisa jadi sebagai pondok untuk siap pakai dan diteruskan dikoordinir untuk didekorasi sesuai dengan adat kearifan lokalnya di situ yang berkaitan dengan adat Madene. Itu seksi pemondokan. Kemudian yang berikut seksi pelaksana ritual. Ini pelaksana ritual anakan dari direktur dari atas. Ini yang akan memandu secara langsung di lapangan mengenai dengan tahapan-tahapan adat, Bu. Ya, mengenai dengan tahapan-tahapan adat. Ya, ini mengenai dengan pelaksanaan ritual, seksi pelaksanaan ritual. Kemudian ada namanya seksi acara. Ya, seksi acara. Ini semua anakan dari panitia yang kita sudah bentuk, Bu. Jadi ada namanya seksi acara. Ini seksi acara akan nanti menangani secara langsung mengenai dengan acara-acara yang berlangsung. Mulai dari permulaan acara sampai ke gedung mengenai dengan lokakarya seminar. Yang terlibat di sini kami sudah catat kemarin, tetapi belum diperbaiki untuk ke komputer. Kami libatkan anak muda di bidang pendidikan guru. Kemudian ada namanya seksi tamu. Ya, seksi tamu ini, Bu, ini yang menangani, yang berurusan dengan yang akan dilihat nanti bahwa apakah ada tamu-tamu dari kabupaten atau undangan dari masyarakat atau undangan tamu dari provinsi atau pusat akan ditempatkan, yang menangani penempatannya nanti ini mengenai dengan seksi tamu. Kemudian beda-beda tipis yang diharapkan dari pusat, ada namanya seksi pameran. Ya, ini seksi pameran ini mengkoordinir apa-apa yang akan ditampilkan berkaitan dengan kuliner, berkaitan dengan kerajinan tangan lokal. Jadi ini yang menangani sudah dilaksanakan pendataan lapangan, tetapi hanya oknumnya belum sempat mendatangkan orang yang mau masak misalnya ini, tetapi koordinatornya sudah ada. Ya, jadi seksi pameran ini dia yang menangani, mengurus, mengenai dengan penampilan masakan, misalnya masakan tradisional yang ada di Lembang Pali, menangani dengan kerajinan tangan yang ada di Lembang Pali. Kemudian seksi lokakarya, ya, ini seksi lokakarya bekerja sama dengan seksi acara nanti yang mengkondisikan mengenai dengan persiapan gedung, ya, persiapan dengan narasumbernya,
persiapan dengan segala atribut atau perlengkapan yang berkaitan dengan lokakarya atau seminar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Bu Bapak, bahwa ini masalah keamanan yang harus diperhatikan. Ada namanya seksi keamanan. Ya, tidak sama barangkali di daerah-daerah lain, bahwa item-item dari seksi ini tidak dimungkinkan. Kalau kita di Tanah Toraja, ya di acara ini harus ada seksi keamanan Bu. Ya, dari pihak TNI Polri dengan Hansip sedepan. Ya, kemudian ada seksi kesehatan. Seksi kesehatan ini apabila tidak diminta-minta Bu, ada peserta yang misalnya mengalami shock atau terganggu kesehatannya, itu standby di lokasi, atau tamu-tamu yang mengalami gangguan kesehatannya. Kemudian ada lagi namanya seksi konsumsi Bu. Supaya ini terkoordinir semua, ya harus ada item-item seksinya yang menangani. Ya, ini seksi konsumsi ada dua motif Bu. Kami istilahkan di Tanah Toraja grup A dengan grup B. Ya, artinya bahwa yang menangani makanan Muslim dengan menangani makanan Nasrani. Ya, jadi terbagi dua ini menjadi dengan seksi konsumsi atau makanan minum. Jadi kemudian yang paling kami utamakan menonjolkan nanti di sini Bu, mengenai dengan seksi festival dengan seksi dokumentasi atau publikasi. Kami akan rencanakan nanti ini dengan seksi dokumentasi, karena ada beberapa item yang ada di dalam seksi dokumentasi seperti yang disampaikan oleh Pak Arifudin dari Kabupaten tadi, bahwa ada merupakan penelusuran sejarah dan merupakan syutingan atau fotografer. Ini mulai dari awal kegiatan, mulai dari pembersihan, ini seksi dokumentasi sudah berada di lokasi sampai finalisasi acara. Jadi itu mungkin secara singkat yang kami sampaikan mengenai dengan tugas-tugas pokok yang akan kami lakukan di lapangan. Karena kenapa kami rinci secara itu mengenai dengan kegiatan ini Bu? Karena kegiatan ini harus betul-betul terkoordinir, tidak sama kegiatan di kantor misalnya atau di gedung. Makanya kami bagikan per item kegiatan. Ya, secara umumnya sudah disampaikan oleh Pak Arif ya, sesuai dengan yang diminta dari pusat. Tetapi yang secara teknis di lapangan nanti akan bekerja, inilah seksi-seksi yang kami sudah bentuk kemarin. Ya, nanti secara teknis akan kami PDF-kan dan kami online-kan ke Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan pelaksana teknis. Itu Ibu Bapak mengingat waktu yang semakin nanti kami akan jelaskan. Ya, terima kasih sekali Pak Benyamin, dan sebetulnya juga apa tambahan-tambahan dari adanya kesehatan, kemudian logistik, kemudian mungkin bahasanya bisa bahasa dari Tanah Toraja kita sebut ada hospitality, ini pelayanan, bagaimana nanti yang akan menyambut, kalau di Jawa ada istilahnya among tamu, kemudian sampai ada namanya tadi disebut seksi apa itu ini ya, banyak yang secara teknis begitu. Nah, itu sudah menjadi diskusi kita dan masukan kami kepada Pak Arifudin, dan barusan saya sudah kirim contoh yang bisa kemudian teman-teman nanti bisa mengerucutkan kembali terkait juga semua timeline, bahkan denah-denah bagaimana peta di Tanah Toraja, di mana letak Bituang, di mana letak kemudian desa Lembang, sehingga orang akan menjadi tahu berapa jarak, bagaimana juga terkait dengan fasilitas, jarak tempuh dan sebagainya. Nah, mungkin nanti yang saya kawal juga di Kabupaten Sika, Pak Arifudin saya sudah kirimkan, jadi dibikin
seperti paparan yang menarik dengan PPT. Makanya ini keterlibatan anak muda ini harus sekali, Pak Arifudin. Sebetulnya begini, tidak harus 100% semua yang terlibat itu dari Kecamatan Bituang. Bahkan dari kabupaten harus kita hadirkan untuk menguatkan gitu. Kalau sekiranya mohon maaf ada SDM yang memang dibutuhkan dari luar Kecamatan Bituang, tidak apa-apa karena ini untuk menguatkan kabupaten gitu. Misalnya dari dinas punya pandangan, oh ada SDM yang memang sudah piawai di persoalan videografi dan dokumentasi. Ini sangat penting sekali. Sekalipun nanti skemanya kita akan bekerja sama, akan mengundang misalnya penghobi fotografi, salon-salon foto, wartawan dan sebagainya. Tapi di dalam kepanitiaan kita butuh data intern tentang video perekaman dan apa itu namanya dokumentasinya. Dan dokumentasi tidak sekedar pada rangkaian pelaksanaannya. Mungkin dari pembuatan dokumentasi ini bisa menjadi film dokumenter bagaimana peristiwa Mak Nenek ini terjadi begitu. Jadi menjadi sesuatu karya sendiri, sesuatu tinggalan atau legacy dari adanya festival ini. Misalnya belum lama, mungkin saya nggak tahu risetnya diadakan di Tanah Toraja atau Toraja Utara, ada seorang etnomusikolog, pakar peneliti dari Prancis yang meneliti ritual-ritual adat di Toraja dan barusan diputar di Prancis. Kebetulan saya berkontak dengan atase pendidikan di KBRI Prancis dan film ini menarik sekali. Nah, siapa tahu begitu dari festival ini juga melahirkan karya apik dari Tanah Toraja sendiri yang dilakukan oleh SDM dari Tanah Toraja, tidak harus dari Prancis atau dari luar begitu. Nah, ini yang harus dipikirkan Pak Arifudin ya, keterlibatan anak muda ini banyak kita butuhkan sekali untuk kerja-kerja yang semacam ini. Mungkin untuk di wilayah tetua adat, tradisi, kemudian perwakilan masyarakat, monggo, tetapi banyak sekali pekerjaan di dalam kepanitiaan ini yang menuntut memang adanya lebih begitu. Misalnya kita bisa melihatkan di Tanah Toraja ada enggak yang lulusan universitas mana yang bisa kita rekrut untuk hal-hal penelitiannya, atau melacak jejak Mak Nenek ini udah ditulis skripsi orang berapa, tesis orang berapa, bahkan melahirkan disertasi berapa. Nah, ini harus memang khusus dipilihnya gitu untuk kemudian kita bikin bank data, Pak. Memang pelan-pelan ya, pelan-pelan kita akan mengawal, tidak bisa kemudian kita langsung dar-dar, Pak harus anak ini, enggak. Tapi ini karena terkait dengan masyarakat, adat, kemudian juga ritual, sehingga unsur-unsur dari luar tadi misalnya, enggak paham Bu, itu apa direktur festival. Nah ini nanti kita pahamkan Pak, nanti kita akan hadir luring di Tanah Toraja menjelaskan semuanya, apa toh kurator gitu, nggak penting Mak Nenek itu ada nggak ada kurator tetap berjalan itu. Nah tetapi kan yang kita sebut sebagai festival nanti akan ada rangkaian pendampingan acaranya. Tadi akan ada sarasehan, bagaimana nih nasib tradisi Mak Nenek ke depan dengan tergerusnya banyak budaya-budaya atau problem persoalan anggaran karena kerbau itu mahal, karena upacara ini anggarannya besar dan sebagainya. Belum tantangan-tantangan yang lain, misalnya sekarang tembang-tembang atau mantra atau nyanyian-nyanyian yang biasanya dilafalkan teksnya dengan bahasa Tanah Toraja sekarang bergeser. Nah,
banyak yang kemudian dari wacana-wacana dari problem-problem ini diangkat di permukaan untuk dirembuk bersama, yang bisa disebut sarasehan, bisa disebut seminar, bisa disebut rembuk budaya, bisa disebut rembuk adat, apa saja gitu Pak Arief. Sehingga ternyata ketika kita akan menggelar sebuah festival itu yang harus dipersiapkan banyak hal gitu ya. Kompleks. Silakan Bang Semi untuk memberikan komentar. Mungkin Ibu Bapak sebelum dikomentari saya lanjutkan sedikit supaya ini bisa dikomentari masukan-masukan dari. Ya Pak Benyamin, silakan. Ya, kenapa saya sangat harapkan sampai final mengenai dengan perencanaan itu supaya Bapak Ibu peserta Indonesia bisa memberikan koreksi dengan masukan kepada kami di lapangan. Karena Bapak Ibu belum tahu persis, mungkin item-item kasarnya saja yang masih sudah angan-angan kita ketahui. Tetapi saya akan memberikan gambaran sedikit mulai dari perencanaan. Ya, sampai ke hari puncaknya Ibu Bapak dengan teman-teman Indonesia. Langkah awalnya Bapak Ibu sekalian bahwa di hari pertama saja, dan karena ini akan direncanakan pada bulan September, ya kenapa belum diketahui tanggal pelaksanaannya, tetapi yang pasti bahwa bila Allah SWT berkenan bagi kita semua, akan kita laksanakan pada September. Kenapa kita belum tentukan dengan tanggalnya? Karena kita kondisikan masa panen raya. Ya, beda dengan kondisi di area Pulau Jawa sana. Tetapi kalau kita di sini, kita kondisikan dengan panen raya, panen padi di sawah. Apabila dalam bulan September tidak mengalami gagal panen, maka perencanaan mungkin akan direncanakan awal-awal September. Ya. Atau kalau musim hujan atau kemarau memungkinkan, kita rencanakan Ibu Bapak mungkin awal-awal September. Tahapannya ini, tahapan awalnya itu pada awal tahapan adat membersihkan. Mungkin secara ilmiah ini membersihkan kalau di yang modern. Kalau kata membersihkan mungkin sekejap saja. Tetapi membersihkan di lokasi kuburan sakral dilakukan kalau tidak dilakukan ritual adat. Ya, harus ada pemotongan hewan kurban. Ya, antara lain disertai dengan pemotongan babi. Ya, jumlahnya di situ disesuaikan, dikondisikan dengan kuburan yang akan dipegang. Misalnya satu kuburan atau tamadan, tetapi kita sudah publikasikan kuburan yang ada di situ. Kalau misalnya satu saja, minimal 3 ekor babi pada tahapan awalnya pembersihan lokasi. Ya, kemudian tahapan berikut, ya kita lihat apakah pembersihan lokasi ini hanya 1 hari saja, atau setengah hari, atau 2 hari. Setelah pembersihan lokasi, kita melangkah lagi ke tahapan ritual adat namanya pengumpulan bahan untuk persiapan pembuatan pondok. Pengumpulan bahan ini ada juga mantra-mantranya Bu Bapak. Ya, ketua adat membacakan mantra-mantra sesuai dengan adat yang ada di sini. Ngomong, ya, ini baru kita bisa menebang pohon, persiapan bambu, apakah bambu atau ketung atau kayu-kayu yang berkaitan dengan bahan pembuatan pondok. Nah, melangkah kepada pembuatan pondok ada lagi pemotongan babi. Ya, ini pembuatan pondok. Kita tidak bisa pungkiri bahwa apakah selesai dalam 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Makanya di sini Bu, tahapan-tahapan ini memang kenapa tidak maksimal dilakukan selama ini karena mengingat pendanaan. Jadi ini masuk ke dengan tahapan kedua dengan pembuatan pondok. Jadi itu ritual. Jadi semuanya dibutuhkan para petua-petua adat yang melaksanakan ritual, membacakan mantra-mantra khusus. Kemudian masuk tahapan ketiga. Tahapan ketiga ini, kalau kita sudah melangkah tahapan ketiga, berarti kondisi di lapangan di lokasi tersebut seandainya bangunan sudah siap huni, ya pemahamannya Bapak Ibu,
seandainya bangunan sudah siap huni, kalau sudah kita akan memasuki tahapan ketiga. Kalau melangkah ke tahapan ketiga, berarti puncak acaranya Ibu Bapak dengan Bapak Ibu rekan Indonesiana. Tahapan ketiga ini yang akan kita lakukan ialah di situ kita puncak acaranya. Disitulah kita mengangkat jenazah yang akan dibongkar bungkusnya dari kuburan. Di situ kita melakukan ritual pemotongan kerbau dengan babi. Ya, apabila kuburan itu lebih banyak bangsawan di dalam, berarti minimal Ibu ya, minimal 60 ekor babi yang harus dipotong. Makanya tidak semudah itu melaksanakan ritual ini. Minimal 60 ekor babi yang dalam satu kuburan kalau misalnya kita angkat, dan minimal 1 ekor kerbau. Ya, makanya untuk membutuhkan secara masalnya kalau misalnya dilakukan pengangkatan mak nenek secara umum minimal 12 ekor kerbau. Nah, yang kita rencanakan di sini ialah 1 kuburan saja. Jadi ini tahapan sudah kita rencana tahapan ketiga, Ibu Bapak. Di dalam kegiatan tahapan ketiga ini, disinilah akan kita langsungkan nanti berbagai macam, artinya puncak acara bagaimana kesiapan kami di lapangan Ibu untuk memudahkan ini acara sehingga bisa dikenal di dunia maya. Ya, disinilah puncak festivalnya. Ya, disinilah kedatangan tamu-tamu. Ya, apabila berkenan Bapak Ibu dari pimpinan dari provinsi, disinilah kita akan menempatkan kehadiran Bapak Ibu semua untuk menyaksikan uniknya dan sakralnya ritual ini. Dan disinilah misalnya Gubernur bisa hadir, pemerintah daerah, bupati dengan sepeda lainnya. Pada puncak acara hari ketiga, disinilah akan kita menampilkan festival kesenian, Ibu. Ya, yang kita sudah akomodir di lapangan sudah dirikan, ialah mengenai festival kesenian, 2 jenis kesenian yang masih bersifat keadaran betul. Ada namanya berbeda dengan Pak Badong yang sering dilihat di televisi. Ya, kesenian Mak Badong dengan ada namanya kesenian Mak Dondi. Ya, ini Mak Dondi bisa dilakukan oleh ibu-ibu dengan bapak-bapak. Ini Mak Badong juga bisa dicampurkan oleh kaum bapak dengan ibu. Dengan kesenian yang ketiga ialah ada namanya penampilan sebagai kelengkapan tradisional mak nenek ini, namanya mesem, adu ayam, tetapi bukan disertai dengan judi. Kalau misalnya secara keseluruhan di tanah Toraja dibilang ini judi, tetapi ini sakral dilakukan bagi wilayah kita, harus dilakukan. Ini namanya apakah 1 kali saja ini ayam adu baru kita lepaskan. Ini pelengkap adat. Ya. Jadi ini Bu, dalam ritual ini sampai hari tahapan yang ketiga, betul-betul kami harapkan bisa sesuai dengan kekuatan yang ada, bisa pada puncak acaranya. Mengenai dengan item pameran Ibu, kita sudah mendata masyarakat lokal yang akan menampilkan nanti berbagai macam masakan yang ada di wilayahnya, baik dalam kuliner, masakan laut dengan masakan bersifat nasi, dengan mengenai dengan masalah kerajinan tradisional, kerajinan tangan, macam-macam akan ditampilkan nanti Bu, dan kami sudah tentukan siapa yang mengkoordinir di lapangan nanti. Mengenai dengan pameran ini kami upayakan mulai dari hari kegiatan pertama sampai final, ya, supaya semarak di lokasi untuk dikunjungi. Jadi mungkin itu secara singkat kami bisa kasih gambaran kepada Bapak Ibu di peserta Indonesiana bahwa begitu banyaknya kegiatan ini yang akan kami lakukan di lapangan. Namun mungkin masalah kalau kita berbicara mengenai dengan pendanaan, mungkin itu kita tidak akan lihat apakah cukup atau tidak, tetapi akan kita kondisikan kegiatannya di lapangan. Terima kasih Bapak Ibu, kami serahkan kepada Pak Arifudin di Kabupaten. Silakan dilanjutkan Pak Arif. Ya, mungkin sudah cukup jelas. Kita persilakan saja Pak Semi mungkin tadi yang akan ada arahan lanjutan. Ya, silakan, ya Pak. baik.
Teman-teman, saya kira diskusi hari ini banyak kemajuan ya, memberikan banyak informasi yang selanjutnya kita bisa gali, kita atur tahapan-tahapan kerjanya gitu. Tapi saya ingin bertanya dulu, selama ini struktur atau mungkin nggak ada struktur, bagaimana tim kerja di dalam ritual? Apakah memang sudah dengan sendirinya, misalkan kepala adat gitu, untuk katakanlah menyatakan kita harus menggelar upacara ini, panen raya sudah selesai, ayo kita buat upacara. Apakah itu tidak ada katakanlah struktur kepanitiaan yang seperti tadi ya, ada jobdesknya ini itu, atau memang dengan sendirinya gitu. Nah, yang kedua, bagaimana sebenarnya spirit ini juga bisa diterapkan pada cara kerja yang justru katakanlah lebih modern atau lebih tertata gitu, terutama bagi seksi pelaksana ritual gitu ya. Ini kan sebenarnya kayak udah jalan gitu. Kemudian yang kedua, selanjutnya saya kira yang menarik, Pak Arifuddin tadi sudah menyampaikan tahapan-tahapan kerja yang orientasinya pada pengelolaan ilmu pengetahuan ya, ada pembuatan buku gitu, dan memang ini penting melibatkan berbagai stakeholder gitu. Mungkin ada preset yang memang sudah punya tradisi, selain nanti teman-teman juga terlibat dalam pembuatan buku ini. Tadi ditekankan oleh Mbak Papa karena pentingnya distribusi pengetahuan, maka generasi muda baiknya dilibatkan sejak kerja pengelolaan pengetahuan ini gitu. Kemudian juga soal tadi Pak Benjamin cukup panjang lebar menjelaskan soal tahapan-tahapan di dalam ritual manene ini. Nah, ini kemudian yang memang sejak awal saya ingin tahu gitu. Dari sini kita mendapatkan informasi yang detail gitu ya. Apa kendala manene selama ini dilaksanakan gitu. Dan disinilah pentingnya kehadiran negara gitu. Salah satunya adalah Indonesiana, platform Indonesiana gitu. Nanti Indonesiana akan mensupport teman-teman di tata kelola, mulai dari tadi kurator, direktur festival gitu. Hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi di dalam ritual manene itu. Ya syukur-syukur dana platform Indonesia juga bisa membantu pada wilayah produksi gitu. Tapi juga kami dari panel ahli sebenarnya lebih mendorong pada bagaimana teman-teman di bagian komunikasi dan bagian manajerial di festival nanti itu untuk mengajak stakeholder yang relevan. Misalkan untuk penyediaan tadi yang paling substansial sih menurut saya penyediaan kerbau ya, sampai 12 ekor minimal dan babi 60 ekor gitu. Kalau dipenuhi oleh festival ini semua kan berat. Apakah tidak bisa misalkan kerjasama dengan dinas peternakan baik di provinsi maupun kabupaten? PTLK mungkin bisa membantu produksi, tapi ini kasus yang sangat unik ya. Biasanya membantunya itu produksinya untuk lighting gitu, untuk dokumentasi. Nah ini untuk kerbau. Tapi saya harap, saya merekomendasikan deh PTLK membantu 3 ekor kerbau dan 3 ekor babi. Dan itu mungkin baru pertama kali terjadi. Yang saya perlukan juga adalah bagaimana teman-teman coba menyusun pelaksanaan festival dari hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Teman-teman di Toraja tidak mengenal istilah dramaturg gitu ya. Seseorang yang bertanggung jawab menciptakan konsep kegiatan, kemudian menyusun kegiatan, menjahitnya sehingga menjadi satu sistem festival yang kuat dan mengkomunikasikannya kepada publik yang luas. Jadi barangkali ini bisa diambil alih saja oleh tim acara dan bekerja sama dengan direktur festival maupun kurator. Tentu saja tim humas nantinya untuk menyampaikannya ke publik. Ini penting supaya membedakan katakanlah
ritual manene yang memang sudah biasa teman-teman lakukan dengan ritual yang kali ini katakanlah ada pendekatan yang sifatnya modern. Saya selalu mengatakan ini adalah pendekatan modern karena istilah-istilah tadi kan memang bagaimanapun seperti direktur festival, dramaturg dan lain-lain itu adalah istilah modernis ya. Bagaimana kita menyusun satu struktur tim kerja gitu. Nah, ini penting sehingga kita akan melihat pembesaran dari festival ini baik secara internal di Toraja maupun eksternal di luar. Amplifikasi atau pembesaran informasi pada publik yang lebih luas itu selalu ditekankan dalam platform Indonesiana. Orientasinya adalah bagaimana festival ini juga mendapatkan apresiasi yang kedepannya bisa datang secara langsung. Penting dicatat, misalkan ritual ini selama ini ditonton oleh siapa saja. Dari Toraja itu yang datang berapa aja. Kemudian dari kabupaten lain berapa. Nah, bagaimana kita juga berpikir apresiator itu datang dari Jawa mungkin, bahkan apresiator internasional, dan nantinya adanya festival Manene ini sudah ada di dalam ingatan si apresiator itu. Jadi setiap tahun, setiap pasca panen, setidaknya sudah bisa diprediksi pada bulan September itu, wah kami mau ke Toraja nih, gitu. Harapannya begitu, gitu loh. Selain tadi, sekali lagi saya tekankan bahwa pentingnya menciptakan buku itu. Kalau bisa diterjemahkan dalam 2 bahasa. Ada bahasa Inggris gitu. Sebenarnya tidak harus dicetak mahal, malah kalau bisa yang murah aja, yang penting dia lebih tersebar. Juga dalam bentuk PDF saya kira juga tidak masalah kalau memang kita tidak ada biaya produksi untuk mencetak tahun ini gitu. Saya kira itu saja ya. Kalau saya tadi yang pertama saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya ritual ini udah berjalan gitu. Maksud saya di dalam cara kerjanya yang lebih spesifik. Kedua, mohon segera disusun secara lebih detail 3 hari itu kapan lokakarya dan segalanya. Terima kasih. Ya, saya langsung nyambung, Mas Abi. Makasih Bang Semi. Ya, jadi sama ini kasus khusus ya, karena ini ritual, kemudian dengan angka yang besar. Nah, ini harus kita diskusikan ulang, terutama dengan PTLK, karena mohon maaf, Bapak Ibu, Pak Benyamin, Pak Arifudin, Bapak Ibu yang hadir semua, baik di Bituang maupun di Lembang, platform Indonesiana itu selama ini tidak memberikan supporting produksi, tetapi lebih jadi Bapak Ibu yang melatar belakangi untuk melamar menjadi bagian dari platform Indonesiana ini tentunya sudah paham bahwa capaian dari platform Indonesiana adalah peningkatan kapasitas, sehingga diharapkan akan lahir tadi Pak Benyamin, akan lahir ada kurator, akan lahir adanya ahli-ahli atau SDM-SDM yang menggerakkan festival di daerahnya, khususnya di Tanah Toraja. Nah, ini yang kemudian akan dihadirkan sekian narasumber untuk datang ke Tanah Toraja, memberikan workshop kepada sejumlah SDM yang akan bekerja di festival itu. Nah, mungkin bisa dipertanyakan kembali ke PTLK kalau misalnya tuntutannya tadi harus 60 babi dan kerbau itu saya pikir enggak pernah gitu ya, enggak pernah kita memberikan support. Nah, makanya dari awal saya pertanyakan bagaimana ritual ini terjadi setiap tahun itu. Apakah karena memang problem anggaran, ritual ini misalnya ya sudah berhenti puluhan tahun atau memang masih bisa diselenggarakan. Nah, skema yang bagaimana yang masih bisa diselenggarakan gitu. Nah, bantuan-bantuan dari Dirjenbud, dari Direktorat PTLK lebih pada persoalan peningkatan kapasitas atau misalnya pembuatan video, pembuatan buku dan sebagainya. Nah,
yang lebih besar terkait dengan persoalan produksi, ini terkait dengan upacara yang harus mewajibkan sekian persyaratan dan sebagainya. Nah, ini mohon untuk diberikan kepastian terlebih dari Direktorat PTLK biar masyarakat di Tanah Toraja tidak istilahnya berharap lebih atau dijanjikan lebih sehingga ini lebih awal lebih kita ketahui begitu. Kemungkinan yang bisa diberikan adalah A, B, C, D. Oh, jadi Tanah Toraja akan mempertimbangkan ulang misalnya, atau oh dengan begini akan sangat mungkin dilanjutkan, akan sangat mungkin diteruskan dengan upaya-upaya yang lain misalnya. Nah, begitu Mas Abi, Pak Arifuddin dan Pak Binyamin. Mungkin Mas Arif dulu yang bisa menjelaskan, monggo. Ya Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mungkin sedikit menanggapi beberapa hal tadi mengenai kepanitiaan ke depan. Mungkin besok kami akan menggali lagi sumber daya manusia yang potensial untuk diikutkan dalam struktur kepanitiaan, terutama mungkin anak muda, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Bituang, yang kebetulan punya jurusan teknologi informasi komunikasi, supaya dilibatkan. Mungkin anak SMK yang ada di Bituang, itu kami akan menggalakkan lagi kembali mengenai potensi sumber daya manusia yang akan terlibat. Jadi ada keseimbangan antara yang tua yang bisa memberikan data, yang muda yang akan mengkoordinir secara teknis kegiatan ini. Ya Mas, saya tekankan kembali, tidak mengunci hanya dari Bituang ya, mohon maaf. Ya. Jadi ini Tanah Toraja umum, kabupaten. Jadi dibutuhkan misalnya kalau dari Bituang nggak ada, nggak apa-apa, didatangkan dari kecamatan lain, dari kabupaten dan sebagainya. Untuk menguatkan itu, untuk menguatkan. Ya. Baik Bu. Makanya itulah yang kami sampaikan tadi, kami akan cari potensi yang maksimal dulu di Bituang. Kalau memang tidak menemukan yang sepadan dengan tupoksi yang akan dijalankan, baru kami cari tahu di lokasi-lokasi lain untuk mensupport kegiatan yang akan berlangsung. Kemudian tadi saya komunikasi dengan Bu Fafa di WA juga, kami akan libatkan dinas-dinas terkait, misalnya Diskominfo mengkoordinir mengenai pelatihan-pelatihan terkait fotografi, videografi ke masyarakat. Dinas pariwisata mengkoordinir promosi wisatanya. Saya komentari juga mengenai luaran dari kegiatan ini berupa video, baik yang kami pihak ketiga kan maupun yang kami laksanakan sendiri melalui aset-aset berupa video dan handycam yang kami punya di dinas. Luarannya juga berupa buku. Setiap tahun kami punya program penulisan buku sejarah dan budaya Toraja. Salah satu yang kami fokuskan tahun ini adalah ritual adat Mak Nenek ini. Jadi memang ada dananya, akan menghasilkan beberapa puluh eksemplar. Hasilnya akan dibagi ke dinas perpustakaan dan beberapa sekolah yang memang kita anggap masih sejalan atau masih terkait dengan ritual adat Mak Nenek. Mungkin nanti Pak Benyamin atau teman-teman di Pali bisa menjelaskan mengenai struktur kepanitiaan yang selama ini ada dalam rangka ritual adat Mak Nenek. Jadi sebelum ada Indonesiana, siapa pelaksananya dan bagaimana bisa terlaksana, supaya kita bisa jelas dari mana anggaran sebelumnya ini. Jadi kita tidak terkesan terlalu menuntut harus ada anggaran sekian supaya terlaksana kegiatan. Jadi kan sebelum, dengan atau tidak adanya anggaran ini sudah terlaksana kegiatan ini di lokasi. Jadi mungkin teman-teman. Pak Arif, mohon maaf, bisa nanti diwakili dari masyarakat ya, Genti. Saya pengen dapat suara dari masyarakat. Ya. Oke, dari masyarakat mungkin dari direktur festival atau Bapak Ibu yang selama ini melaksanakan kegiatan Mak Nenek. Bagaimana supportin anggarannya? Apakah itu berdasarkan keluarga atau perantau atau Pak Tondokan? Pak Tondokan itu istilah organisasi sosial yang ada di Kabupaten Tanah Toraja yang berdasarkan dari unsur pertetanggaan maupun kekeluargaan. Bisa mungkin masyarakat perwakilan menjelaskan mengenai
anggaran yang selama ini berasal dari mana anggaran yang selama ini sehingga bisa dilaksanakan kegiatan Mak Nenek? Ada? Ada Pak Arif, ada. Ya, dipersilakan Pak. Saya tadi kasih gambaran dulu Pak Arif dengan Pak Benyamin, karena waktunya terbatas Pak, saya pengen dapat suara dari yang lain ketiga. Ya, dipersilakan. Saya akan persilakan dari wakil masyarakat atau adat. Kebetulan beliau adalah aliansi adat Lembang Pali, Kecamatan Pintuan. Ya. Nama Herman Sarira. Ya. Maju Pak, silakan Pak. Oh ya. Halo. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Yastiastu. Salam kebajikan. Nama budaya. Barangkali saya langsung saja Pak. Saya tambahkan sedikit dari rekan saya dari rekan panitia. Kebetulan saya bagian daripada panitia. Jadi ritual Mak Nenek itu diawali dengan ada rembuk tokoh adat. Kita setelah panen, jadi kita tentukan tanggalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita kasih tenggang waktu buat keluarga jauh. Ada pemberitahuan bahwa kita Mak Nenek bulan ini. Jadi keluarga yang ada di rantau sudah bisa ancang-ancang atau dicocokkan dengan cutinya. Terus masalah anggarannya yang kami alami ini Mak Nenek belum pernah putus, belum pernah putus setiap habis panen. Walaupun kami adakan sesuai dengan kemampuan masyarakat yang ada di komunitas adat Pali. Jadi biaya yang dikeluarkan selama ini itu melalui keluarga-keluarga yang kebetulan ada keluarganya akan diganti bungkusnya atau petinya itu dari keluarga yang keluarga masing-masing untuk dibiayai sesuai dengan proses waktu dia meninggal. Kalau memang dia meninggal acaranya panjang, istilahnya orang Toraja bangsawan atau dibungkus-bungkus merah kalau kami di komunitas adat Pali, tentu itu biayanya agak besar. Beda dengan yang biasa. Itu yang. Terus masalah kepanitiaan itu dia mengalir dengan sendirinya. Kan oleh tokoh adat. Tokoh adat yang memang tokoh adat kalau di komunitas adat Pali itu tidak dipilih, tapi dia mengalir akan muncul dengan sendirinya dari keturunannya. Itu yang terjadi di komunitas adat Pali. Jadi akan mengalir, akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita sudah tidak, sebenarnya kepanitiaan ini kita sudah tidak kaget seperti disampaikan oleh Pak Benyamin dengan Pak bahwa ini kami sudah sering melakukan, cuma ini karena istilahnya festival tentu akan diramu lebih modern, lebih kita akan gaungkan lebih luas lah. Jadi terus kendala yang kadang terjadi karena sepertinya ada pembicara tadi mengatakan apa kalau sering ada kendala. Ada dulu kendala, tapi kami sudah sepakat kembali bahwa itu kendala itu kita bisa tinggalkan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Contoh, kalau Mak Nenek, waktunya kita Mak Nenek, terus ada keluarga yang disimpan. Dalam artian ada keluarga besar bangsawan yang disimpan, yang belum dipesta, belum diacarakan, itu kan biasa 1 tahun. Berarti kadang Mak Nenek itu tertunda, sehingga nanti setelah dia dikubur baru Mak Nenek setelah saya panen. Tapi sekarang karena ritual pemakaman yang mungkin karena sudah hampir orang Toraja semua akan mampu melakukan, sehingga ini akan berlanjut kadang sudah dikubur ada lagi, sehingga ada keputusan dari orang tua kami bahwa kita tentukan
apapun yang terjadi, ada mayat disimpan, tidak disimpan, kalau sudah waktunya Mak Nenek sudah panen, kita tetap laksanakan. Jadi itu kami lakukan sudah beberapa tahun terakhir ini. Terus Mak Nenek itu sekali lagi tidak pernah putus. Tidak pernah putus di paling kami melakukan sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan adat kami. Sudah berlanjut sampai hari ini. Jadi barangkali itu yang bisa saya jelaskan, karena masih banyak teman-teman atau orang tua saya yang bisa menjelaskan lebih banyak. Terima kasih, Kusma. Baik, terima kasih Pak. Monggo kalau ada yang lain. Iya, ada yang bisa menambahkan mungkin? Yang biasa keluarganya diacarakan Mak Nenek, Pak Benyamin. Mungkin ada yang selama ini keluarganya diacarakan. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Jadi ini yang pernah diutarakan tadi dari pembicara pertama sampai yang terakhir itu sama semua. Ya, ya. Tidak ada perbedaan. Jadi saya tidak bisa ulas karena sudah dibicarakan sejak dulu. Yang dibilang tadi pembicara yang terakhir mengenai soal bukan dipilih Pak, jadi sendiri. Itu dari sendiri. Itu pembicara tadi adalah sekretaris adalah cuma sangat baik. Jadi saya sebagai ketua masyarakat alat padi, saya cuma sangat tidak salah, tidak kurang dan tidak lebih itu dibicarakan pembicara pertama sampai terakhir tadi. Itu saya jangankan saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Masih ada Pak Arif yang disampaikan oleh tokoh masyarakat lagi supaya masyarakat bisa. Ya. Mungkin Pak Benyamin mungkin ditambahkan saja nanti. Saya ada gambaran sedikit supaya lebih jelas. Mungkin bisa dikoreksi kalau salah nanti. Jadi setahu saya berdasarkan wawancara dengan beberapa orang, kegiatan ini tiap tahun dilaksanakan setelah panen. Jadi semacam ada modal awal setelah panen untuk pelaksanaan kegiatan. Kemudian disupport oleh para perantau. Selanjutnya, kadang-kadang kegiatan ini dilaksanakan secara simbolis. Jadi kalau ada sekian kuburan, hanya beberapa kuburan saja yang mewakili ritual adat Mak Nenek itu sebagai perwakilan. Jadi kenapa lebih digaungkan lagi ini supaya bisa mencakup hampir semua kuburan yang akan diadakan Mak Nenek ini, bukan lagi sekedar simbolis seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Mungkin bisa dikoreksi atau ditambahkan kalau ada yang keliru. Terima kasih. Silakan Pak Joni. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tema-tema yang berkuasa. Saya sebagai masyarakat Pali dan kebetulan sebagai kepala desa mengucapkan terima kasih banyak kepada Indonesia untuk bisa melirik dan melihat kami yang ada di Toraja Barat, Kecamatan Bintuang, Lembang Bali, sehingga bisa menerima bantuan dalam acara Mak Nenek. Jadi perlu diketahui, Mak Nenek ini sudah tradisi yang kami lakukan setiap tahun. Cuman kami selama ini melaksanakan sesuai dengan kemampuan kami, dan acara Mak Nenek ini turun temurun tidak pernah kami memohon kepada semua dinas terkait dalam bentuk bantuan, karena
ini merupakan adat kebiasaan yang kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami. Dalam hal ini, kami berterima kasih kepada Kementerian Pusat, Provinsi, Daerah. Tahun ini boleh kami tersentuh dan kami akan laksanakan sesuai kemampuan, sesuai anggaran yang kami akan terima. Semoga dalam pelaksananya ini bisa ke depannya lebih diperhatikan dan lebih baik lagi. Banyak hal yang perlu kami angkat, khususnya dalam tradisi Mak Nene, cuma kemampuan yang tidak ada. Jadi Mak Nene ini betul-betul tidak bisa dibikin-bikin. Ini sudah ada aturan, ada beberapa hal yang perlu kami lewati. Contohnya setelah panen biasanya ada orang-orang tua ribut di ini, toko-toko ada ribut di alam, lumbung. Jadi di situ kita berbicara. Pertama, kita membersihkan irigasi dulu. Irigasi setelah panen, habis irigasi ada namanya syukuran panen. Setelah panen, baru kita ke Mak Nene. Jadi memang sakral sekali. Makanya dari itu, selama ini kami ingin menonjolkan ke dunia nasional, internasional, tapi kami tidak berdaya. Oleh sebab itu, tahun ini saya sebagai pemerintah Desa Bali, segenap masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada kementerian, provinsi, daerah sudah melihat dan memperhatikan kami sehingga acara Mak Nene ini kami bisa laksanakan, dan semua yang seharusnya dilakukan kami akan lakukan. Dengan adanya ada beberapa kesedihan yang kami akan tampilkan nantinya. Jadi mungkin itu tambahan, karena mungkin masih ada orang tua saya, ambe-ambe yang akan menyampaikan sekaitan dengan acara Mak Nene ini. Jadi demikian penyampaian, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Mohon izin moderator, kami akan memanfaatkan waktu sejenak dari Pak Camat kami di Kecamatan Bituang akan memberikan masukan-masukan dan dukungan kepada kita semua. Kami akan persilakan Pak Camat, Bapak moderator. Silakan Pak Benyamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kami sebagai sangat mendukung kegiatan Mak Nene ini, karena kegiatan ini kegiatan adat yang begitu sakral. Jadi biasanya kegiatan Mak Nene ini dilaksanakan setelah panen. Jadi secara keseluruhan Tanah Toraja itu, masyarakat Tanah Toraja pantang membuka kuburan kalau masih ada tanaman di sawah. Jadi kami harap nanti melalui kegiatan ini bulan September, mungkin dari kebudayaan bisa memasukkan sebagai kalender pariwisata, ya, bisa masuk kalender pariwisata nasional. Jadi itu yang kami sangat harapkan, karena ini juga didukung dari pemerintah kabupaten dan terlebih kami dari kecamatan. Mungkin cuma itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Salam dari Bituang. Terima kasih. Bapak Camat dari Kecamatan Bituang. Waktu masih tersisa sekitar 10 menit lagi, Bapak Ibu. Barangkali ada yang masih ingin disampaikan, atau Bu Fafa dan Pak Semi ingin menanggapi terkait gambaran pelaksanaan ritual Mak Nene di tahun-tahun sebelumnya. Silakan. Mungkin sedikit Bapak moderator,
sedikit penyampaian sebagai penyampaian kepada semua kita. Ya, sekedar pemberitahuan kepada kita semua sebagai peserta Indonesiana bahwa dalam wilayah kami ada 2 titik yang secara rutin melaksanakan maknene ini. Satu di Lembang Patongoluan dan satu di Lembang Pali. Lembang Pali ini yang akan kita rencanakan pada bulan September, dan di Lembang Patongoluan atau Desa Patongoluan kebetulan besok Pak Moderator, dan perlu kita ketahui secara sama bahwa besok hari Jumat tanggal 14 April di Desa Patongoluan sudah melaksanakan ritual adat mak nenek. Ya, namun pun secara ilmiahnya bahwa ini memang betul dilaksanakan secara maksimal, mengingat seperti yang kita sudah utarakan mulai dari pagi sampai sekarang, menjadi dengan pendanaan kondisi di lapangan oleh keluarga dengan masyarakat belum terkumpul dananya, sehingga mak nenek ini tetap dilaksanakan besok, mulai hari besok sampai 3 hari ke depan. Jadi itu Pak Moderator, sekedar pemberitahuan bahwa besok sudah dilaksanakan di Lembang Pali atau Desa Patongoluan ritual adat mak nenek, dan mohon kepada rekan-rekan yang ingin merekam besok, apabila ada yang rindu untuk menyaksikan acara mak nenek ini, bisa datang besok di Desa Patongoluan, Kecamatan Bituang. Itu sekedar pemberitahuan Pak Moderator. Sekian dan terima kasih Pak. Ya, terima kasih teman-teman dari Tanah Toraja. Saya kira dari pertemuan pekan lalu dan pertemuan hari ini progresnya sudah cukup baik ya. Kami mendapatkan begitu banyak informasi dan juga jadi jelas orientasi festival ini nanti arahnya kemana gitu. Di dalam pencatatan pengetahuan, pembuatan buku, seperti informasi-informasi tentang bagaimana pola relasi antar masyarakat di dalam ritual gitu, ini juga penting, harus ada di dalam buku itu, Mas Arief, karena ini adalah kekayaan kita gitu ya. Jadi jelas sekali nih gotong royongnya sebuah ritual atau memang sebuah festival tradisional kita itu ada. Jadi spirit Indonesiana ini bukan hanya katakanlah dibentuk dari luar, ternyata dari dalam juga adalah inspirasi juga bagi kita, bukan hanya mengembangkan festival yang ada di kabupaten, bahkan platform Indonesiana pun bisa mendapatkan inspirasi, asupan dari teman-teman di daerah termasuk di Tanah Toraja. Saya kira selanjutnya adalah bagaimana kita secara terus-menerus diskusi gitu, intensif, karena pertemuan kali ini juga sudah membuktikan berkat hasil diskusi yang intensif, hasilnya sudah lebih baik. Tahapan-tahapan selanjutnya kita akan terus berdiskusi, apalagi festival ini masih pada bulan September. Saya kira kita masih punya waktu yang cukup untuk mengapungkan festival mak nenek pada ruang yang lebih luas. Terima kasih. Baik, Bu Fafa, mungkin masih ada? Saya cukup Mas Abi. Nah, nanti mungkin akan intens lagi. Saya justru dengan Pak Andarias. Mohon nanti dibantu kontaknya Pak Arifuddin, sehingga kita bisa tiktokan untuk mengerucutkan banyak hal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fafa. Mungkin teman-teman masih ada lagi yang masih ingin disampaikan. Waktu masih tersisa 5 menit. Mungkin saya sedikit memperjelas catatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama, kami akan memaksimalkan potensi SDM yang ada, kolaborasi antara tua dan muda, kemudian baik di dalam maupun di luar Bituang, terutama mengenai pengambilan gambar, pencatatan arsip data-data yang akan dikumpulkan nantinya sejalan dengan ritual adat dan pada saat seminar. Kemudian tadi ada di lokasi, kami akan sedapat mungkin memetakan di mana lokasi-lokasi pelaksanaan kegiatan, bagaimana arah pameran,
kurang lebih seperti itu. Kemudian buku, kami akan bikin format yang baku. Kebetulan saya berlatar belakang antropologi dan setiap tahun kami yang bikin buku sejarah dan adat Toraja. Mungkin saya akan memberi gambaran ke teman-teman di Bituang mengenai format penulisan buku sejarah dan budaya. Jadi tinggal diisi nanti sesuai dengan format yang saya akan berikan. Kemudian berikutnya ada dana stimulan dari sumber lain. Jadi mungkin kita tidak terlalu bersandar ke dana Indonesiana, mungkin kita akan menggaungkan ke pihak-pihak lain supaya ke lowongan dana yang masih kurang kita bisa tutupi atau kita bisa maksimalkan menjelang bulan September nanti. Mungkin silakan ditambahkan kalau masih ada masukan kepada kami, nanti kami akan lengkapi berikutnya. Sekiranya cukup ya. Oke, Mas Arief. Oke, baik, terima kasih Mas Arief. Saya juga ingin mengingatkan nanti untuk teman-teman di Kecamatan Bituang dan juga lainnya untuk mengisi link daftar hadir yang sudah saya berikan Pak Arief di kolom chat, nanti mohon dibantu untuk diisi. Ya, baik Pak. Dan juga nanti mungkin akan ada survei dari tim Pokja dan juga tim dari panel ahli untuk datang ke Tanah Toraja bertemu dengan Pak Arief dan juga teman-teman untuk berdiskusi lebih intens lagi terkait persiapan Festival Ritual Adat Manene ini tahun 2023. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 11. Maka Lokakarya sesi kedua ini sudah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti Lokakarya sesi kedua. Terima kasih Pak Semi, terima kasih Bu Fafa. Foto bareng dulu. Foto bareng. Mungkin kita bisa nyalakan kameranya semua karena akan berfoto bersama. Baik, kita foto bersama. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa. Salam sukses untuk teman-teman di Kabupaten Tanah Toraja. Salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu. Selamat siang. Ya. Sekali lagi, foto bersama sekali lagi. Oh, mau dipoto lagi tuh. Baru. Ya, tadi blur soalnya. Tadi blur. Oke, boleh. Satu kali lagi, baik. Semua mohon nyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama. 1, 2, 3. Ya, saja. Oke, baik, sudah. Terima Semangat kasih. Pak Indarias. Semangat Pak Arifuddin dan teman-teman semua di Bintuang, Tanah Toraja. Nanti Baik, Bu, terima kita kasih. bertemu lagi. Jangan sungkan untuk telepon apa WA ya, Mas Arief. Baik, Bu, nanti kami masukkan di grup ya. Siap. Iya, oke, makasih Bu. Ya.